Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cibral Arabi dari kelas 11 semester 4 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Nah, pada kali ini saya akan melakukan uji praktikum larutan penyangga, yang mana alat dan bahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar. Bahan yang saya gunakan yaitu bawang putih sudah tumbuh halus, serta kunyit juga yang tumbuh halus, lalu ada di sini cabai rawit, dan saya memakai 1 sendok kecil dan 1 buah sendok besar. Lalu ada bubuk deterjen, ada garam, lalu saya juga memakai gelas bisa 1 ataupun lebih, lalu ada air 1 liter dan cuka. Lalu ada tempat agar-agar. Langkah pertama yakni kita masukkan 1 sendok garam, lalu beberapa sendok bubuk deterjen secukupnya. Lalu di sini ada juga cuka secukupnya. Langkah yang kedua yakni kita masukkan air secukupnya pada masing-masing gelas yang telah kita isi garam, deterjen maupun cuka secukupnya. Lalu setelah dimasukkan, aduk larutan secara merata menggunakan sendok kecil ataupun sendok besar. Masukkan masing-masing larutan yang berbeda pada media yang telah kita tentukan. Ini berlaku pada percobaan 1 dan percobaan 2 serta percobaan 3. Nah, untuk langkah yang keempat yakni kita masukkan sedikit air ke dalam gelas, lalu masukkan sedikit bubuk kunyit yang telah tumbuh halus dan diaduk, lalu tuangkan pada media yang telah kita gunakan untuk percobaan yang pertama. Lalu larutan kunyit tadi kita masukkan pada masing-masing media yang pertama yakni garam, cuka dan deterjen. Dan tidak lupa juga kita aduk. Inilah hasilnya. Perhatikan pada larutan garam, cuka dan deterjen. Pada percobaan kedua ini kita menggunakan bawang putih, lalu dilarutkan dengan air secukupnya. Tidak lupa juga untuk diaduk. Lalu campurkan masing-masing pada larutan garam, cuka, dan deterjen. Nah, beginilah hasilnya yang dapat kita perhatikan dengan jelas pada larutan garam, cuka, dan deterjen. Masuk percobaan kita yang ketiga, sama juga, yaitu menggunakan cabai rawit.
Jangan lupa kita kasih air dengan secukupnya dan diaduk. Lalu tuang dan masukkan ke dalam masing-masing larutan garam, cuka, dan deterjen. Dapat kita amati secara seksama apa yang terjadi pada percobaan ketiga ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari percobaan ini bahwa larutan cuka pada air kunyit, bawang putih, dan cabai rawit merupakan garam asam. Dan larutan deterjen pada air kunyit, bawang putih, dan cabai rawit merupakan garam basah. Serta pada larutan garam, pada air kunyit, bawang putih, dan cabai merupakan garam netral. Sekianlah praktikum saya pada kali ini, dan sampai jumpa.